Oke guys, jadi pertama-tama kalian tambah project. Di sini aku pakai projectnya judul lagunya ya. Oh ya, di sini aku pakai Motion versi yang terbaru yang P3.3.4 ya guys. Kalau udah kita tambahin audionya. Ini asalnya berbentuk video, aku udah pindahin ke MP3 ya. Nah, kalau udah di sini aku mau tambahin dulu detik-detiknya. Nah, oke guys, jadi di sini aku udah tambahin musik sama durasinya. Durasinya ini udah aku detik-detik beat-beatnya ya. Terus di sini aku mau tambahin foto sampai akhir ya guys. Enggak dulu, pertama dulu sampai detik 2:19 ya. Oh ya, aku mau bikin thumbnail dulu aja di sini. Jadi guys, ini buat thumbnailnya aku ini bikin sendiri ya. Jadi kalian bisa ambil thumbnail yang kayak gini di IG khusus edit aku. Langsung aja kalian tambahin foto. Mana ya? Pakai foto ini aja ya. Nah, kalian tinggal ke move and transform yang ketiga. Kalian giniin deh. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Oh ya, di sini aku udah download aplikasi Motion yang versi terbaru yang 3.3.4. Jadi kalian bisa lihat tutorialnya itu di channel YouTube. Ntar aku taruh linknya di bawah. Kalian bisa lihat tutorialnya di channel YouTube itu ya. Soalnya kalau aku kasih tutorialnya susah, jadi aku lihat dari orang lain ya cara downloadnya. Jadi kalian juga bisa lihat di channel itu. Dari sini aku mau tambahin dulu foto pertama. Guys, untuk foto pertamanya itu kalian ke efek, tambahin efek, ke di story or what, tambahin efek, terus aktifin mirrornya. Jangan diaktifin Pak. Terus ke move and transform yang ketiga, kalian 9-in. Nah, kalau udah kalian klik ini duplikat layar. Nah, di foto duplikatnya, di foto atas duplikatnya kalian efek stylishnya hapus. Terus kalian ke move and transform yang ketiga, kalian gituin ya. Terus di foto bawah yang bukan duplikat yang ada efek stylishnya, kalian klik ke efek stylishnya, kalian klik. Terus offset vertikalnya kalian aktifin. Di offsetnya ini kalian tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu kalian giniin ya. Ini tuh suka enggak ngatur gitu ya, kadang muternya geraknya itu ke sisi sini, kadang ke bawah, kadang ke atas gitu ya. Jadi nggak bisa nentuin. Gitu ya guys. Terus kalian ke foto yang atas. Kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe di sini ya. Sama di tengahnya. Di keyframe tengahnya kalian kecilin. Terus ke tengah-tengah kasih grafik. Taruh ini baru ya, kurvernya jadi belum biasa. Kasih grafik yang ketiga. Terus kalian tambahin keyframe di akhir. Kalian zoom. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua.
Ini yang baru kayak gini ya guys, kurpernya tuh beda-beda gitu. Ntar aku mau belajar dulu yang pakai kurper yang baru ya. Tuh pokoknya. Nah di sini aku mau tambahin foto ya guys. Nah guys, jadi aku lupa, jadi di foto ini yang atasnya itu yang duplikatnya kalian tambahin efek ke edge, efek glow. Di sini aku pakai warna hitam dan blendnya itu normal. Radiusnya kalian bisa iniin sendiri sih ya, kalau menurut aku. Radius alpha sama hardness-nya ya. Gitu aja deh. Terus di sini kalian ke foto yang kedua tambahin ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal, tengah sama akhir. Nah di keyframe awalnya itu kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga, terus di keyframe akhirnya itu kalian zoom lagi, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Oh ya, ininya kalian kesisiin. Ini juga sama ya kayak tadi, ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal, tengah, and akhir. Di keyframe awalnya itu kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah di keyframe akhirnya itu kalian juga zoom, ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Ini juga sama ya guys, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal, tengah, akhir. Di keyframe awalnya kalian zoom dulu, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga, terus di keyframe akhirnya itu kalian zoom lagi, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus ininya kita kesisiin biar rapi, ininya ke tengah. Ini juga sama, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal, tengah. Belum biasa ya guys, soalnya kurpernya itu. Kalian zoom di keyframe awal, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Di keyframe akhirnya kalian zoom lagi, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Belum biasa guys. Terus ini sama, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal, tengah sama akhir. Di keyframe awal keyframe awalnya kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian ke keyframe akhir zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Nah terus di sini aku mau duplikatin ya, yang ini. Kecepatannya. Kalian pindahin terus duplikatin ya, duplikat layer itu. Kalian ininya bisa iniin tuh. Oke guys, aku mau cek dulu ya guys. Jadi di sininya ya, di foto bawahnya kalian ke tiles. Ini offsetnya aku agak ada ganti soalnya ini agak kecepatan. Jadi 2000 aja. Terus di foto atasnya aku mau tambahin efek oscillate di di move transform. Jadi biar ada gini tuh gitu ya guys. Tuh, terus di sini aku mau tambahin lagi foto sampai akhir ya guys. Oke guys, jadi di sini aku udah tambahin
9 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kesananya aku kosongin soalnya ini buat duplikat. Oke, jadi kalian di fotonya tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama keyframe akhir. Di keyframe yang awalnya itu kalian kecilin gambarnya. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga, belum biasa ya guys. Terus kalian tambahin efek lagi ke di story or walk, tambahin efek squeeze. Nah di squeeze ini kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu strength-nya jadi 0,50. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Ininya apa sih, keyframe-nya kalian geserin. Terus di sini kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus tambahin efek squeeze. Nah di squeeze ini itu kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu strength-nya jadi min 0,50. Kalau udah kalian ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah, langsung aja di fotonya kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu kalian jadi ininya jadi min 80 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Ininya si keyframe-nya kita kesisiin. Nah ini di sini kalian tambahin efek stylus. Di foto yang nextnya aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu jadi 80 derajat. 80 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Aduh guys, 80 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Iya betul. Terus di sini aku mau tambahin overlay di atas ini sama ini ya guys. Jadi di atas ini sama next. Nah guys, langsung aja di foto yang atasnya itu kalian tambahin efek ke di story or what, tambahin efek displacement map ya, displacement map ini. Nah kalau udah prompt centernya nyalain, aku biasa giniin ya guys soalnya biar aktif. Terus kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu offset yang di X-nya jadi 500. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Ini ya si keyframe-nya kita kesisiin biar rapi. Ini juga sama, kalian tambahin efek displacement map. Prompt centernya nyalain, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu offset yang di X-nya jadi min 500. Kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Dan di sini aku mau tambahin overlay di atas ini sama next ya guys. Jadi di sini aku udah tambahin overlay. Di overlay yang atasnya itu kalian tambahin efek ke di story or what, tambahin efek polar displacement map. Polar displacement map. Prompt centernya nyalain. Jadi kalian kalau susah misalnya kalian giniin aja ya, samain kayak aku. Terus tambahin keyframe awal sama akhir. Nah di keyframe akhirnya itu angle-nya jadi 100 derajat.
tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Ininya kalian kesisiin. Ini juga di overlay next-nya kalian tambahin efek polar displacement map, from centernya nyalain. Terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu angle-nya jadi jadi 100 min 100 derajat, kan tadi 100 aja. Nah, kalau udah ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Nah guys, di foto yang bawahnya itu kalian ke tambahin efek, stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang ke satu. Kalian yang ini yang pertama kalian tambahin keyframe awal sama keyframe akhir. Nah di keyframe akhirnya itu kalian geser ke sebelah kanan. Lalu kalau udah kalian ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Oh ya, ininya kalian geserin ke situ ya biar rapi. Terus kalian ke foto yang next-nya, tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu kalian geser ke sebelah kiri. Kalau udah kalian ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Nah di sini kalian tambahin efek ke fotonya itu, tambahin efek 360 rear square itu yang pertama ini. Kalau udah kalian klik, tambahin keyframe awal sama keyframe akhir. Orientation yang di A ya guys, jadi 30 aja. Lalu ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Oh ya, ininya si keyframe-nya kita kesisiin. Dan di sini, aduh guys, ini enggak kelihatan. Oh ini yang 360-nya harus ada di atas ya guys. Nah gitu. Terus di foto ini kalian tambahin efek 360 rear square, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu orientation yang A-nya jadi min 30. Lalu ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Terus di sini aku mau tambahin lagi di efek, tambahin efek ke di story or web lagi, tambahin efek tire rotate. Tire rotate-nya kalian klik, terus size-nya kalian ganti jadi 8,4, terus stretch-nya 5,00. Ini nggak usah dikasih keyframe, jadi langsung. Nah yang dikasih keyframe itu di position, di rotationnya. Nah rotationnya kalian nolin dulu. Nah kalau udah di nolin, baru tambahin keyframe awal sama akhir. Nah di keyframe akhirnya itu kalian ganti rotationnya jadi 90 derajat. 90 derajat ya guys. Kalau udah kalian ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Oh ya, ininya kita kasih biar rapi gitu. Nah ini kalian tambahin di foto next-nya tambahin tire rotate juga. Size-nya ganti dulu jadi 8,4, terus apa sih, stretch-nya jadi berapa? 5,0, terus rotationnya kalian ganti dulu ya, jadi 335 ya guys. Nah kalau dari 335-in, kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Nah di keyframe akhirnya itu kalian ganti ya jadi 360 rotationnya. Kalau udah diganti, kalian ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Gitu ya guys. Nah guys, kan tadi udah di ini tuh gitu. Nah di foto ininya juga sama, kalian tambahin efek. Aduh guys, efek stretch X ya. Terus
scale-nya itu kalian ganti dulu deh jadi tambahin keyframe, maksudnya tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya tuh jadi 22,00. Lalu ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga, terus angle-nya itu tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu angle-nya jadi berapa sih? Jadi maaf guys, barusan ada yang nelpon. Jadi 315,0 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Jadi kayak gini ya. Tuh. Terus kalau udah, kalian klik lagi fotonya ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe di tengah ya, di tengah aja sama akhir. Di akhir nih itu kalian zoom terus ke tengah-tengah ya, kasih grafik yang kedua. Nah, di sini kalian duplikatin yang tadi, yang pertama ini ya, yang ini kalian duplikatin di detik 4:20 ini. Pokoknya udah beres ini, kalian duplikatin ini sampai video habis. Kalian pindahin ke sebelah sini. Kecepatannya tuh bisa diatur. Tadi nah, terus duplikatin aja deh, kalian pindahin ke atas. Jadi biar nggak ribet kan, ini ada overlay-nya tuh. Susah banget kan. Kalian tinggal klik aja ini. Jadi kan foto ini sama overlay-nya, kalian klik yang ini ya. Tuh biar dibandingin gitu. Biar kalian gampang ngeduplikatnya. Ini juga sama kan, ini sama ini, kalian klik aja. Biar nggak ribet, jadi langsung aja kalian gituin, pokoknya ini sama ini. Jadi tinggal diduplikatin. Kita pindahin. Nah guys, jadi ini udah selesai tuh sampai situ. Kalau ini kita buang aja ya X-trace X-nya, jadi udah gitu aja ya tuh. Gini aja, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua, sama tambahin efek motion blur. Jadi kayak gini, hilang gitu ya. Ke blending, tambahin keyframe awal sama akhir, kalian gelapin terus kasih grafik yang ketiga. Nah kalau udah gitu ya guys tutorialnya. Nah jadi itu dia tutorial Alig Motion pakai lagu What Me in plastiknya. Di sini kalian simpen ya guys video seperti biasa sih, nggak ada yang beda.
guys, bedanya itu versi yang dulu sama yang sekarang itu buat aku sekarang itu agak bagus juga sih. Jadi kayak gini aja, kalau kalian save tinggal klik aja save gitu. Jadi buat kalian yang pengen aplikasinya, kalian bisa lihat di channel YouTube-nya. Ntar aku taruh linknya ya. Oke.